Selamat pagi Pak Michael Abimanyu. Kami dari Grup 4 akan mempresentasikan penerapan konsep manajemen information system dan transformasi digital pada Bank of China Hong Kong dan Jakarta. Kami dari Grup 4 terdiri dari Jeffrey Audi, Jonathan saya sendiri, Yaitu Ryan, Novel Lestari, dan Stephanie Juliet. Berikut ini merupakan konten dari presentasi kami hari ini. Yang pertama adalah latar belakang. Di digital saat ini, persaingan dunia perbankan semakin ketat akibat semakin maju usaha perbankan, terutama di bidang perbankan perlu berusaha memanfaatkan dana dan teknologi yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas baik dari segi produksi, konsumsi, maupun distribusi yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan. Sejak adanya masa pandemi COVID-19, banyak hal yang mengalami perubahan. Salah satunya perkembangan teknologi mengalami percepatan. Semenjak masa pandemi, banyak industri yang dipaksa melakukan adaptasi melalui penggunaan teknologi. Salah satunya pada industri perbankan. Banyak bank konvensional mulai beralih mengikuti perkembangan zaman. Bank yang dapat memberikan berbagai kemudahan dapat sebagai konsumen, maka lebih dapat bertahan. Bank yang dapat memberikan kemudahan tersebut adalah bank yang memanfaatkan teknologi. Saat ini, bank mulai bertransformasi digital dan menyediakan dan meningkatkan layanan-layanan berbasis digital untuk mengikuti perkembangan teknologi. Perusahaan yang kami ambil adalah Bank of China Hong Kong. Nama cabang perusahaan Bank of China Hong Kong Limited cabang Jakarta. Alamat Taman Center Street di Jalan Jenderal Sudirman, Kaving 24, Jakarta. Pendirian untuk di Hong Kong tahun 1917, Indonesia tahun 1938. Jumlah kantor 1 kantor pusat operasional dan 8 kantor cabang. Skala operasional besar, memiliki lebih dari 300 cabang di seluruh dunia. Aktivitas bisnis layanan keuangan, investasi, dan wealth management untuk nasabah perusahaan dan institusi, dan layanan cross border. Produk layanannya internet banking, mobile banking, kartu debit, dan kartu kredit. Nilai dan budaya dari perusahaan BOCHK adalah yang pertama social responsibility, di mana perusahaan itu peduli dan berkontribusi pada komunitas. Yang kedua adalah performance, di mana perusahaan ini menilai hasil dan menghargai prestasi. Yang ketiga adalah integritas, di mana perusahaan ini menjunjung tinggi kepercayaan dan etika bisnis. Yang keempat adalah respect, di mana perusahaan menghargai setiap individu. Dan yang kelima adalah innovation, di mana perusahaan ini mendorong untuk setiap orang yang ada di dalam perusahaan itu untuk mengeluarkan kreativitas mereka. Next. Implementasi MIS pada BOCHK adalah sebagai salah satu bank multinasional, BOCHK ini memiliki cabang pembantu hampir di seluruh belahan dunia, salah satunya di Jakarta. Saat ini BOCHK memberikan pelayanan di bidang keuangan lebih dari 613 cabang di 27 negara dan daerah. Nah, BOCHK ini juga memiliki posisi pasar yang kuat di seluruh bisnis utama mereka. BOCHK memiliki jaringan cabang lokal yang luas dan platform layanan yang beragam, di mana mereka memiliki 270 automated banking center, saluran e-channel yang efektif pada lebih dari 1.000 mesin swalayan, serta layanan internet dan juga mobile banking. Nah, BOCHK sendiri itu menawarkan jangkauan yang menyeluruh di bidang layanan keuangan, investasi, wealth management, untuk nasabah individu, perusahaan, dan juga institusi. Pada saat ini, kompetitor dari jasa keuangan itu tidak hanya sekedar bank-bank konvensional, namun juga bank-bank yang digital. Nah, BOCHK secara bertahap sudah mulai berinovasi dan menerapkan transformasi digital mereka seperti menggunakan IoT, fintech, dan juga blockchain. Next. Nah, di era globalisasi ini semua hal itu berubah dan juga bertransformasi dengan sangat cepat. Kecenderungan masyarakat untuk menginginkan segala sesuatu secara instan menyebabkan salah satu yang menjadi kunci dari transformasi digital pada era ini. Sistem informasi yang baik dan benar adalah salah satu kunci juga yang dibutuhkan untuk terjadinya transformasi digital di berbagai aspek industri, terutama di layanan perbankan. Nah, layanan-layanan pada bidang perbankan ini tuh mulai berubah, di mana konsumen atau nasabah itu mulai cenderung menginginkan hal-hal yang instan, yang mudah dan juga nyaman. Inilah menjadi permasalahan yang pertama yang kami temui. Lalu dengan adanya transformasi digital diharapkan dengan mengeluarkan layanan-layanan aplikasi seperti sistem informasi yang terjamin dan unggul, BOCHK ini bisa menjadi bank multinasional yang semakin unggul, terdepan, terutama di era digital. Dan juga setelah mereka bisa mampu untuk menjadi bank yang unggul dan juga terdepan, maka mereka dapat bersaing dengan bank-bank digital lainnya, tidak hanya bersaing dengan bank-bank konvensional di berbagai negara.
Selanjutnya di era ini tuh BOCHK itu selain membutuhkan aplikasi-aplikasi sistem informasi penunjang layanan bagi para nasabah yang nyaman digunakan, mereka juga membutuhkan aplikasi-aplikasi yang memiliki fitur yang lengkap, tersedia di berbagai cabang BOCHK di berbagai negara, tidak hanya di cabang Hong Kong saja. Dan juga aplikasi-aplikasi ini diharapkan bisa digunakan secara maksimal tidak hanya kepada konsumen-konsumen nasabah biasa atau retail, namun juga bisa digunakan kepada perusahaan-perusahaan dan juga korporasi. Dengan menerapkan transformasi digital, seperti tadi saya katakan bahwa BOCHK ini bisa menjadi perusahaan yang unggul, bisa menjadi layanan perbankan yang unggul, terdepan dan juga terutama di era digital ini. Nah, di era pandemi COVID-19, BOCHK juga mulai ikut mengembangkan layanan mereka ke basis teknologi, di mana keadaan yang mendesak mereka untuk bisa berubah dengan cepat karena kebutuhan-kebutuhan yang saat ini yang diperlukan oleh nasabah dan juga oleh karyawan-karyawan. Nah, IoT atau Internet of Things menjadi salah satu langkah yang diambil BOCHK untuk mengembangkan 3 aplikasi baru mereka, yaitu BOCHK IGTB-Net, BOCHK Pay, dan juga yang paling baru adalah BOCHK New Mobile Banking. Nah, layanan digital BOCHK ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Misalnya saja BOCHK App itu banyak pengguna atau nasabah yang sudah mendownload itu memberikan rating atau bintang 1 dan menulis review yang kurang baik di berbagai sistem operasi, contohnya Google Play Store, karena masih banyak terjadi lag, masih banyak terjadi keterlambatan, dan kebanyakan keterlambatan itu terjadi pada saat pemuatan laman, pengiriman kode akses, dan juga login. Nah, kegagalan scanning barcode, token yang reset dengan sendirinya itu juga menjadi permasalahan-permasalahan yang sering muncul. Nah, secara keseluruhan Bank of China App itu memiliki rating di 3,6 dari 5. Nah, nilai ini itu termasuk nilai yang kecil karena penyumbang nilai 1 bintang itu terhitung sangat banyak. Nah, sehingga dalam versi terbaru BOCHK Pay juga banyak juga orang-orang yang menulis review bahwa generating kode QR-nya juga masih memakan waktu yang cukup lama. Dan menurut kelompok bahwa hal ini menjadi masalah yang cukup krusial, terutama di bidang perbankan, yang mana hal-hal yang itu merupakan hal-hal yang sangat krusial karena keunggulan mereka atau keunggulan di layanan perbankan itu salah satunya adalah dengan keamanan dan juga keakuratan dan keefektifan dalam aplikasi mereka. Nah, selain itu terdapat masalah juga di sisi layanan digital yang dihadapi oleh BOCHK, di mana tidak tersedianya aplikasi BOCHK ini untuk sistem operasi selain dari Apple. Contohnya, sebelum mengeluarkan di new mobile banking, aplikasi ini hanya bisa di-download untuk sistem operasi yang berbasis Apple. Padahal menurut Global Stats hingga Mei 2021 itu sistem operasi yang paling banyak digunakan BOCHK atau paling banyak digunakan di Hong Kong adalah mereka yang menggunakan smartphone berbasis Android, yaitu sebesar 51,71%. Nah, masalah lain yang muncul adalah banyak pengguna yang kebingungan karena BOCHK ini memiliki banyak sekali fitur sehingga cukup membingungkan saat melakukan pengoperasiannya. Dan juga BOCHK ini memiliki begitu banyak aplikasi-aplikasi yang membuat penggunanya juga bingung akan fungsi-fungsi mereka, sehingga mereka perlu mengunduh banyak aplikasi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai transformasi digital pada Bank of China Hong Kong. Bank of China Hong Kong ini telah menerapkan 3 jenis, yaitu IoT atau Internet of Things, Fintech, dan Blockchain. Yang pertama adalah penerapan IoT atau Internet of Things pada Bank of China Hong Kong. Dalam menjalankan perusahaannya itu, Bank of China Hong Kong menerapkan Internet of Things yang merupakan sebuah program yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan. Mengirimkannya ini tanpa menggunakan bantuan manusia atau komputer. Nah, bentuk dari penerapan IoT yang Bank of China Hong Kong telah implementasikan adalah dengan membangun 3 aplikasi yang tersedia di App Store dan Play Store, yaitu IGTB-Net, BOCHK Pay, dan BOCHK Mobile Banking. Untuk BOCHK Mobile Banking ini adalah aplikasi terbaru keluaran dari BOCHK. BOCHK Mobile Banking sendiri menyediakan banyak layanan perbankan dan juga layanan investasi umum, layanan perdagangan sekuritas, layanan perdagangan margin sekuritas, kemudian ada juga layanan transfer antar sesama bank BOCHK atau dengan bank lainnya, kemudian ada layanan penukaran mata uang, kemudian ada layanan perdagangan logam mulia, layanan perdagangan forex, dan masih banyak lainnya.
Untuk BOCP ini adalah sebuah aplikasi pembayaran yang berfungsi untuk membayar dengan nge-scan sebuah QR code dengan BOCP. Selain itu, aplikasi BOCP juga berfungsi untuk melakukan transfer antar bank secara gratis dan instan, transfer P2P, transfer uang dari akun cerdas melalui BOCP. Dan BOCP sendiri ini telah mendukung 7 bank utama yang berada di China. Kemudian yang terakhir ada IGTBNet. IGTBNet ini merupakan platform perbankan transaksi global yang dapat membantu kita untuk mengelola akun operasi. Di mana IGTBNet ini menyediakan layanan perbankan transaksi dengan pengalaman online interaktif, termaksud pembayaran pengajian, manajemen piutang, kemudian ada pertanyaan rekening, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua adalah penerapan fintech pada Bank of China Hong Kong. Fintech sendiri menurut di Oxford Dictionary ada program komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung layanan perbankan dan keuangan. Fintech sendiri itu terdapat dikategorikan menjadi berbagai jenis. Yang pertama itu ada pembayaran yang seperti digital wallets dan P2P payments, kemudian ada investasi seperti equity crowdfunding, kemudian ada pembiayaan seperti microloans and credit facilities, kemudian ada juga asuransi seperti risk management, ada juga lintas proses seperti big data analysis, dan juga infrastruktur seperti security. Nah, Bank of China Hong Kong ini mengimplementasikan fintech melalui 3 aplikasi yang sebelumnya sudah saya bahas. Dan mereka mengimplementasikannya melalui digital wallets, P2P payments, QR cash, dan BOC card Apple Pay. Untuk QR cash sendiri adalah layanan tarik tunai melalui mesin ATM tanpa kita perlu menggunakan kartu dengan mengatur instruksi penarikan tunai di mobile banking. Nah, setelah itu kita akan nge-scan QR code di ATM lalu masukkan PIN kita atau bahkan bisa menggunakan fingerprint. Kemudian BOC Card Apple Pay ini adalah layanan khusus yang di mana Bank of China Hong Kong ini melakukan kolaborasi dengan perusahaan Apple dengan pembayaran menambahkan BOC Card ke Apple Pay lalu melakukan pembayaran di seluruh merchant Apple yang bersifat contactless dengan mudah. Kemudian yang terakhir adalah penerapan blockchain pada Bank of China Hong Kong. Penerapan blockchain pada Bank of China Hong Kong itu dimulai pada tahun 2018 dan definisi blockchain adalah rantai blok urut yang dirangkai dan didistribusikan secara bersama-sama. Dan setiap blok itu terdiri dari ledger atau buku besar dan 3 elemen lainnya berupa data, hash, dan hash dari blok sebelumnya. Nah, Bank of China Hong Kong ini sekarang mulai menangani hampir semua penilaian terhadap real estate melalui sistem blockchain sebagai bagian dari perkembangan Bank of China Hong Kong. Dan menurut General Manager of Information Technology-nya, yaitu Bapak Rocky Cheng Chung Ngam, Bapak Rocky mengatakan bahwa hampir 85% dari penilaian properti terkait hipotek yang dilakukan oleh Bank of China Hong Kong sebagai pemberi pinjaman telah menggunakan sistem blockchain ini berupa digital ledger. Di antara 3 penerapan itu yang paling terbaru adalah jelas blockchain ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Novilia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transformasi digital pada BOCHK. Saat pandemi COVID-19 melanda pada awal tahun 2020, karyawan BOCHK menerapkan WFA atau work from home. Saat WFA ini, karyawan BOCHK memanfaatkan tools for collaboration agar tetap bisa bekerja walau tidak tatap muka. Karyawan BOCHK menggunakan email dan social networking platform lainnya, terutama WhatsApp, untuk berkomunikasi dengan atasan serta rekan kerja mereka. Karyawan BOCHK juga mengubah bentuk rapat dari rapat tatap muka menjadi rapat online dengan platform seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Meeting online ini juga tidak hanya dilakukan dengan sesama rekan kerja, melainkan juga bersama para customer, terutama customer yang berasal dari luar negeri.
Selain menggunakan bantuan teknologi untuk work from home, BOCHK juga melakukan percepatan transformasi digital dalam pendekatan yang berpusat terhadap nasabah. BOCHK memantau perubahan pasar selama masa pandemi ini dan melihat cepatnya bank digital berkembang, di mana terjadi peningkatan berkelanjutan pada layanan digital seperti pembukaan rekening nasabah serta fungsi investasi dalam mobile banking. Oleh karena itu, BOCHK mengimplementasikan fitur-fitur baru tersebut pada salah satu aplikasinya, yaitu BOCHK Mobile Banking, di mana mereka menyediakan layanan perdagangan sekuritas, layanan perdagangan margin sekuritas, layanan perdagangan logam mulia, perdagangan margin logam mulia, hingga layanan pembiayaan eIPO. BOCHK juga memperbaiki sistem digital bisnis KPR. Kelompok kami juga menemukan data bahwa pada kuartal 1 tahun 2020, jumlah pengguna aktif mobile banking meningkat sebesar 23% dengan jumlah transaksi yang meningkat lebih dari 60% tiap tahunnya. Melalui New Mobile Banking BOCHK, mereka mulai menyatukan berbagai fitur dalam satu aplikasi yang membuat pengguna tidak banyak mengunduh aplikasi lain lagi, seperti sebuah aplikasi yang bisa melakukan transaksi dan sekaligus investasi. BOCHK juga mendorong perkembangan bisnis pembayaran digital melalui BOC Pay, yang tumbuh sebesar 44% dibanding tahun sebelumnya. BOCHK juga meningkatkan transaksi global cerdas melalui platform perbankan IGTB agar nasabah tetap bisa beroperasi normal selama pandemi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 steps to reinforce BOCHK digital strategy. Yang pertama adalah envision your journey. Mengikuti perkembangan teknologi, BOCHK juga mengekspansi layanannya menuju layanan berbasis digital. Karena dengan berkembangnya teknologi layanan BOCHK, maka nasabahnya juga akan merasa puas atas pelayanan yang efektif dan efisien dari BOCHK, dan nasabah tidak akan berpindah ke kompetitor. Terutama di era pandemi COVID-19 yang lebih mengedepankan transaksi yang digital, tidak tatap muka, serta bisa dilaksanakan di mana saja. Kemudian untuk merealisasikan perkembangan digital dalam bentuk aplikasi di smartphone, BOCHK sebelumnya harus merencanakan dengan matang terlebih dahulu, karena aplikasi di dunia perbankan bukanlah sebuah hal baru. Sudah banyak bank-bank menggunakan aplikasi untuk transaksi nasabahnya. Oleh karena itu, BOCHK juga harus benar-benar menciptakan sebuah aplikasi yang memiliki fungsi lebih daripada aplikasi kompetitornya. Mereka juga harus menganalisa bentuk aplikasi apakah yang paling cocok untuk para nasabahnya. Hal ini misalnya dilihat dari umur kebanyakan nasabah, agar aplikasi yang mereka kembangkan bisa menjadi sebuah competitive advantage bagi BOCHK dan memberikan pelayanan terbaik untuk nasabahnya. Kemudian step yang kedua adalah think big, di mana BOCHK menciptakan 3 aplikasi bernama IGTB, BOC Pay, dan BOCHK Mobile sebagai cara mengimplementasikan teknologi ke perusahaan mereka. Fungsi utama dari ketiga aplikasi ini adalah untuk memudahkan nasabah, misalnya untuk BOCHK Mobile Banking. Aplikasi ini bisa digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, menukar mata uang, transfer dana, investasi umum, penjualan sekuritas, deposito berjangka, perdagangan logam mulia, dan lain-lain. Semua aplikasi BOCHK ini juga dilengkapi dengan sistem security yang mencegah tindakan kriminal dan sistem chat untuk memudahkan komunikasi pelanggan dengan customer service. Step yang ketiga adalah focus on agility. Tidak hanya untuk memaksimalkan pelayanan bagi nasabahnya, pengembangan aplikasi BOCHK ini juga memiliki tujuan untuk menjadi trendsetter dalam industrinya. Walaupun sudah banyak bank yang menggunakan aplikasi, namun BOCHK harus bisa memberikan sebuah experience yang lebih lewat aplikasi mereka, sehingga bisa menjadi sebuah pelopor di industri perbankan berbasis teknologi. Bagusnya teknologi dari BOCHK juga bisa menjadi tolak ukur seberapa peka BOCHK terhadap keluhan nasabahnya, karena pembangunan dan pengembangan semua aplikasi tentu tidak lepas dari kritik dan saran para penggunanya. Kemudian step yang keempat adalah create a digital culture. Dulu BOCHK merupakan sebuah bank konvensional, namun dengan kemajuan teknologi, BOCHK perlahan mulai merambah ke transformasi digital. BOCHK mulai menambah berbagai produk dan layanan mereka yang menunjang berbagai kebutuhan nasabah, mulai dari kebutuhan nasabah yang umum seputar transaksi sehari-hari, pembayaran tagihan, investasi, dan lain-lain. Namun kami melihat bahwa ada kekurangan dari produk BOCHK dalam hal kepraktisan dan kemudahan dalam pengoperasiannya, serta sistem yang masih lambat sehingga sering terjadi keterlambatan atau lag, dan juga terjadi halaman tidak memuat, error, dan lain-lain. Maka menurut kami dari aplikasi dan fitur yang dimiliki oleh BOCHK sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi. Contohnya untuk aplikasi yang bisa digabungkan sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti BOCHK Mobile Banking yang ditunjukkan untuk penggunaan transaksi sehari-hari. Sedangkan untuk fungsi investasi,
seperti saham, forex, ataupun logam mulia mungkin bisa menggunakan aplikasi lain. Contohnya mengembangkan sebuah aplikasi baru bernama BOC Investing. Sehingga pembagian aplikasi ini bisa lebih jelas sesuai dengan fungsi masing-masing, dan juga diperlukan peningkatan sistem dari masing-masing aplikasi untuk mengatasi bug pada aplikasi sehingga rating dari pengguna pun akan lebih baik, meningkat, dan membuat kepercayaan nasabah ikut meningkat. Kemudian step yang terakhir adalah be hands-on throughout the process, di mana perusahaan harus mengawasi teknologi yang diimplementasikan. Salah satu cara untuk mengawasi teknologi yang sudah diimplementasikan adalah dengan mendengar dan menganalisis pendapat serta keluhan yang diberikan oleh pelanggan, biasanya melalui review Play Store. Pendapatan dan keluhan yang diberikan oleh pelanggan mengenai aplikasi BOCHK tentunya akan dipakai untuk selalu mengembangkan dan memperbaiki aplikasi yang dimiliki oleh BOCHK agar semakin baik dan semakin mudah untuk digunakan oleh semua pengguna. Baik, kemudian saya akan masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami, Bank of China Hong Kong ini sudah mampu berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman di era digital ini. Dengan BOCHK ini menerapkan manajemen informasi dan transformasi digital pada banknya. Buktinya apa? Dibuktikan dengan penerapan Internet of Things, kemudian terdapat fintech, dan terdapat blockchain dalam penerapan transformasi digitalnya. Contoh IoT yang diterapkan oleh BOC terdapat pada 3 aplikasi sendiri, yaitu IGTBnet, kemudian BOCHK Mobile Banking, dan yang terakhir adalah BOC Pay. Sedangkan untuk fintech yang diterapkan oleh BOCHK ini terdapat dalam 3 aplikasi yang mereka miliki, seperti digital wallets, kemudian terdapat P2P payments, QR Cash, dan BOC Card, Apple Pay. Kemudian sedangkan untuk sistem blockchain yang mereka terapkan ini baru mereka terapkan di BOC Hong Kong saja. Sejak 2018 mereka itu menggunakan sistem blockchain itu untuk menilai dan menangani hampir semua appraisal terhadap kredit real estate yang akan mereka berikan. Nah, kemudian pada masa pandemi ini, BOCHK terutama di branch Jakarta ini semakin cepat dalam melakukan transformasi digital. Contohnya seperti memanfaatkan tools for collaboration seperti Google Meet saat melakukan work from home, Zoom, kemudian melalui meeting virtual dengan karena BOCHK ini merupakan perusahaan multinasional sehingga mereka itu melakukan rapat secara virtual meeting dengan para direksinya yang berada di Hong Kong. Kemudian mereka pun meningkatkan layanan dan produk digital BOCHK lebih intens pada masa pandemi ini. Untuk saran yang dapat kelompok kami berikan, yang pertama adalah BOCHK itu perlu tetap mengikuti perkembangan teknologi di era digital ini, agar dapat lebih unggul bersaing dengan kompetitornya. Jika kita lihat, BOCHK sendiri merupakan perusahaan bank multinasional, jadi komputernya itu bukan hanya dalam negeri, tapi mancanegara. Jadi dibutuhkan teknologi, peran teknologi itu sangat penting bagi BOCHK, sehingga dia itu tidak redup, tapi malah unggul dibanding kompetitor-kompetitornya. Kemudian saran kedua itu memperbaiki aplikasi yang dimiliki agar kinerja dari aplikasinya lebih bagus lagi. Kenapa? Kami dapat memberikan saran seperti ini, karena jika dilihat dari review yang terdapat pada App Store dan Play Store, bahwa ketiga aplikasi dari BOC ini masih kurang user-friendly. Masih sering terdapat crash, kemudian masih lag, kemudian fitur-fiturnya masih kurang lengkap dan masih kurang ramah untuk digunakan, kurang mudah untuk digunakan oleh para konsumennya. Kemudian saran yang ketiga adalah mencari sumber daya manusia yang lebih berkompeten dalam bidang IT dalam mengupgrade teknologi yang dimiliki. Kemudian yang keempat, mungkin BOCHK ini perlu mengalokasikan dana khusus atau dana lebih untuk pengembangan teknologinya. Sebenarnya di BOCHK ini sudah melakukan mengalokasikan dana khususnya seperti bekerjasama dengan IBM dalam bentuk blockchain, tetapi mungkin dibutuhkan dana lebih terutama pada bidang memperbaiki aplikasi yang mereka miliki. Kemudian yang kelima, saran yang dapat kelompok kami berikan adalah mengimplementasikan lebih banyak teknologi terutama di branch yang terdapat di Jakarta di Indonesia. Jika kita lihat transformasi digital terutama seperti P2P, kemudian fintech, kemudian blockchain yang BOC lakukan ini masih banyaknya itu mostly berpusat di kantor utamanya yaitu di Hong Kong. Sedangkan di Indonesia ini masih belum terlalu gencar. Jadi kami memberikan saran untuk BOCHK ini lebih menggencarkan dan mengimplementasikan lebih banyak teknologi di cabang-cabang multinasionalnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Berikut lampiran foto
kami bersama dengan wawancara bersama Ibu Frida Radani selaku Vice President dan Head Corporate Banking Department dari BOC HK yang cabang Jakarta. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.